Anda menyaksikan Sultra Menyapa bersama saya Puri Anindita. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah sukses menggelar pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten kota dan tentunya satu provinsi. Dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan penghargaan dengan predikat terbaik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kategori Satker Sedang dalam pengelolaan pendaftaran pasangan calon pada Pilkada tahun ini. Dan sebagai media partner pelaksanaan debat Pilkada di Sulawesi Tenggara, Sultra TV akan memberikan penghargaan Adi Cipta Pariwara kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Kota. Sudah bersama kami di studio Geraha Pena Jakarta, terhormat sekali bisa berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Dr. Asril SSOS MSI. Selamat siang kali ini Pak Asril. Selamat datang di rumah kami. Alhamdulillah, makasih banyak. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Sekretaris KPU Provinsi Sultra, Dr. Haji Syafruddin, SEMTP. Selamat siang Pak Syafruddin. Terima kasih sudah mengundang kami di tempat yang sangat istimewa ini. Sudah tidak sabar ingin berbincang dan juga belajar dari kesuksesan KPU Sultra mengelola ini semua. Juga anggota KPU Provinsi Sultra, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM. Sudah bersama kita Bapak Amiruddin SPT. Pak Amir, selamat datang. Kemudian Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Muhammad Mukmin Fahimuddin SPMSI. Pak Mukmin, selamat datang. Terima kasih, selamat siang. Ini tidak sabar ingin berbincang lebih lanjut, tapi sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu catatan redaksi berikut ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggelar pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten kota dan satu provinsi. 62 calon kepala daerah telah bertarung di Pilkada Sulawesi Tenggara. Sementara itu, lebih dari 1.800.000 warga telah menyalurkan hak pilihnya. Saat ini, 11 daerah di Sulawesi Tenggara mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Kabupaten Buton Tengah, Konawe Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Buton, dan Buton Selatan. Selain itu, wilayah Muna, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, serta Kota Kendari dan Bau-Bau. Secara nasional, Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 200 laporan gugatan sengketa Pilkada 2024. Rata-rata para penggugat didominasi pasangan calon bupati dan calon wali kota. KPU Sulawesi Tenggara meminta KPU Kabupaten Kota untuk tetap solid dan profesional dalam menghadapi proses sengketa Pilkada serentak 2024. KPU Sulawesi Tenggara juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya. Hadir di TPS itu tanpa tekanan, ya, enjoy dan merasa bahwa ini pesta kita semua. Saya kira luar biasa ya. Data Komisi Pemilihan Umum RI mencatat, hampir 300 TPS bakal gelar pemungutan suara ulang dan susulan. Ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti gangguan keamanan, bencana alam, kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, pemilih tak terdaftar, hingga adanya rekomendasi dari Bawaslu. PSS, PSL, dan PSU antara lain: 1. Bencana alam, 2. Gangguan keamanan, 3. Kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, 4. Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih, 5. Adanya rekomendasi dari Bawaslu. Di awal Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja KPU RI dan KPU di seluruh daerah yang telah sukses menggelar perhelatan Pilkada serentak 2024. Kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan Pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Presiden Prabowo Subianto juga meminta para pendukung calon kepala daerah yang sempat berselisih untuk segera kembali bersatu.
selamat untuk KPU Provinsi Sultra, Pak Asril dan tim atas apa yang sudah kita saksikan barusan dari tayangan. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya boleh ke Pak Asril dulu sebelum nanti ke Bapak-Bapak yang lain. Jadi kalau prestasi ini diukur indikator dan metriknya dari apa, Pak? Mungkin bisa aja kami lebih mengerti bagaimana prestasi ini ditorehkan. Iya, tentu terima kasih Mbak Puri. Tentu kalau bicara prestasi, ini bukan cuma upaya Provinsi Sulawesi Tenggara aja, tetapi ini 17 kabupaten kota ya. Ya. Karena kami tentu bahu-membahu dalam rangka untuk mensukseskan. Terlebih bahwa ini bagian dari kerja-kerja, termasuk juga adalah arahan dari pimpinan kami KPU RI dalam rangka untuk melaksanakan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu betul-betul kita merujuk pada undang-undang maupun regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI. Sehingga kami perlakuan-perlakuan itu ini akan kami turunkan sampai pada kabupaten kota. Mari kita sama-sama memikirkan untuk kita bagaimana upaya-upaya ini untuk kita mensukseskan. Sehingga kalau kita bicara dalam ukuran tadi, tentu itu yang menjadi gambaran umumnya. Dan alhamdulillah sekarang kami di KPU Provinsi tentu selain dalam hal sukses penyelenggaraan, sukses juga dalam hal yang kami sudah laksanakan, tentu juga kami dengan teman-teman 17 kabupaten kota dalam hal terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu, kita minim PSU sesungguhnya. Pada tahun 2024 ini minim PSU. Kami laksanakan itu cuma 3. Itu bagian dari ukuran keberhasilan. Kemudian kalau sekarang pada ujungnya adalah kita memberikan hak kepada masing-masing peserta untuk menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, tentu itu adalah ruang mereka ya dalam hal itu. Tetapi untuk dalam hal sisi keberhasilan kami di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami sekarang di angka partisipasi itu 81,39%. Sehingga itu merupakan angka yang melampaui target nasional. Dan ini mudah-mudahan apa yang kami torehkan pada penyelenggaraan pilkada ini tentu untuk mengawal tahapan-tahapan berikutnya pasca pilkada ini, tentu juga ini kami di Sulawesi Tenggara bersama dengan teman-teman kami juga kami berharap bahwa mari kita sampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat kita dalam hal untuk mencerdaskan. Sehingga ke depan pada pemilu di 5 tahun yang akan datang sampai pada pilkada berikutnya, tentu kita berharap bahwa masyarakat kita semakin lebih maju dalam hal untuk menyalurkan haknya sebagai warga negara Indonesia dalam berdemokrasi. Saya sepakat bahwa kita semua ada roadmap ya dari pusat, kemudian diturunkan ke wilayah provinsi, kemudian diturunkan lagi ke kabupaten kota. Dan ini sepertinya solid dan sepakat bahwa berlangsung aman ya sejauh ini. Jadi ini satu yang disyukuri. Tapi sekarang spotlight-nya saya mau ke Pak Syafruddin ya. Secara general apa yang berbeda dirasakan di pemilihan tahun ini khususnya di Sulawesi Tenggara? Mungkin bisa lebih cerita ke logistik, cara, kemudian daerah yang mungkin sangat unik, silahkan. Iya, yang pertama terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Pada prinsipnya sebetulnya pelaksanaan pemilu dan pilkada dari sisi tahapan tidak terlalu banyak perbedaan. Cuma memang ada beberapa hal yang kelihatannya sedikit menjadi lebih sulit untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Di pilkada ini kan memilih personil, bukan memilih DPR, presiden. Jadi memang kalau melihat tingkat kesulitannya agak lebih sulit ini. Lalu kemudian kami karena melaksanakan tugas itu tadi berdasarkan roadmap yang ada, itu semua dapat kami antisipasi dengan baik. Indikatornya bahwa dari seluruh satker yang ada baik provinsi, kabupaten, kota itu tidak ada masalah. Semua dapat teratasi. Karena dari sisi penyiapan aspek-aspek sarana prasarana itu dapat terpenuhi dengan baik. Dan itu tidak ada satupun kendala yang kita hadapi sampai pada hari H. Itu juga menjadi salah satu indikator kenapa tadi sudah sampaikan ada bahwa tingkat capaian partisipatif sangat tinggi. Karena memang program bagaimana kita melakukan sosialisasi, lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan
logistik dengan baik. Sekalipun ada daerah-daerah yang sedikit sedikit sulit karena daerah-daerah terpencil, utamanya dari teman-teman yang daerah Wakatobi itu memang tingkat kesulitannya agak berat. Tetapi dengan semangat kerja keras dan kolaborasi yang baik dari semua personil itu dapat teratasi dengan baik. Tidak ada satupun masalah yang kita tidak terbukti sampai hari ini. Seluruh baik logistik juga sudah kembali ke daerah, bahkan besok itu kami akan sudah menyerahkan di pusat. Keren. Iya. Jadi kalau menghitung personil yang benar-benar terlibat dalam penyelenggaraan di KPU Sultra sampai ke KPPS gitu misalnya, itu ada berapa kurang lebih, Pak? Kita sangat banyak. Artinya karena sudah ada indikator jumlah, sudah protap, itu sudah ketentuan, itu sangat banyak. Ada sekitar 4.000-an lebih orang yang terlibat di dalamnya, khusus untuk terkait dengan bersifat pokok, dan ada lebih dari 10.000 orang yang terlibat dalam yang sampai ke level ke paling bawah. KPPS sampai dengan pengamanan. Nah, ini semua bekerja secara keras, sehingga kita tidak pernah mendengar Sultra itu ada riak-riak yang muncul. Karena memang sekali lagi kolaborasi, karena di KPU itu kan ada yang namanya teman-teman komisioner merupakan unsur pimpinan. Lalu kemudian ada sekretariat. Ini benar-benar kami kerjasama, kerja tuntas, dan hasilnya dapat kita dengar. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Puri itu kan hanya baru salah satunya. Sebetulnya keberhasilan itu sangat banyak. Hanya karena memang momennya belum disampaikan. Masih ada banyak keberhasilan yang kami capai yang kemungkinan 1-2 hari ini akan terungkit. Bahwa memang di Sultra itu banyak prestasi yang ditorehkan di saat pelaksanaan pilkada ini. Karena ini direkam, saya tahu mungkin harus menunggu dulu, tapi mungkin bisa spill, Pak. Faktor mana yang kayaknya ini harusnya menjadi lesson learn yang bisa diadaptasi oleh wilayah lain yang Sultra sudah lakukan? Iya, saya kira itu ada beberapa best practice yang kami lakukan di dalam pola. Yang pertama itu tadi ya, karena yang bekerja tadi saya sudah mengatakan ada komisioner, ada sekretariat, yang harus menjadi salah satu mungkin bisa menjadi lesson learning bagi yang lain adalah bagaimana menyatukan dua komponen ini bisa berkolaborasi dengan baik. Karena di mana-mana ada hal saja yang bertengkar, ada yang berdebat, ada yang apa, sehingga akhirnya pekerjaan bisa terbengkalai. Yang kedua, memang kami itu tidak menganggap ini adalah pekerjaan berat. Kami menganggap bahwa semua bisa teratasi, sekalipun tadi misalnya ada daerah-daerah yang sulit transportasinya atau jauh dari pusat kota, tapi kami bisa laksanakan dengan baik. Itu kami tidak pernah ada kata tidak, dan tidak ada pernah kata mengeluh untuk melaksanakan itu. Itu yang kami tanamkan mulai dari pimpinan KPU Provinsi, teman-teman KPU Provinsi. Kami di bagian sekretariat tinggal melaksanakan apa yang menjadi putusan, semua tahapan itu dapat tercapai dengan baik. Berarti kuncinya adalah komunikasi, mengelola stakeholder, kolaborasi, dan harmonisasi. Satu elemen yang juga kita tidak bisa lupakan adalah pemahaman pemilihnya itu sendiri soal proses berdemokrasi. Bagaimana mengelolanya, kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali. Tetap bersama Sultra Menyapa. Anda masih menyaksikan Sultra Menyapa bersama saya Puri Anindita. Dan kalau kita bicara proses berdemokrasi, ada satu hal atau satu elemen yang kita tidak bisa lupakan, yaitu pemilihnya itu sendiri. Kita masih bersama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama tim. Kali ini saya memberikan spotlightnya justru pada Pak Amir, begitu ya. Kalau kita bicara pesta demokrasi, seperti apa sih wawasan dan pemahaman masyarakat di Sultra dalam pilkada dan proses memilih? Boleh cerita dari sudut itu? Baik, terima kasih Mbak Puri. Saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi mengenai angka partisipasi pemilih untuk pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Tenggara mencapai 81,39%. Lebih dari ekspektasi ya? Itu cukup memberikan gambaran saya kira bagi kita bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan itu cukup baik. Nah, tentunya itu bukan serta-merta, ya, bukan serta-merta muncul angka kesadaran seperti itu, tetapi juga
tentunya peran dan partisipasi semua pihak. Khususnya kami di KPU banyak hal yang kami bersama sekretariat, termasuk juga dengan kabupaten kota, hampir melakukan hal yang sama dalam hal memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, ya mulai dari tahapan awal pemilihan sampai hari H pemungutan suara, sehingga semua elemen masyarakat itu dapat mengetahui dan terlibat di setiap tahapan. Saya kira itu yang juga itu yang kayaknya menjadi kunci ya keberhasilan bisa dapat angka di atas 80%. Nah, sekarang saya ke Pak Mukmin gitu ya. Tadi sudah disebutkan ada roadmap, kita ada planning, kita ada perencanaan, tapi saya yakin dalam pelaksanaannya pasti ada hal-hal yang kita harus lebih fleksibel begitu ya. Apalagi kalau melihat daerah Sultra ini ada banyak kepulauan kecil gitu ya. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa ditangkap, contoh-contoh hal-hal fleksibel seperti apa, atau mungkin kalau dulu saya suka dengar ada yang harus mengirimkannya pakai perahu khusus gitu ya. Kalau di daerah lain pegunungan mungkin harus pakai pengiriman dengan kuda. Nah, mungkin ada cerita-cerita seperti yang ditangkap oleh teman-teman. Saya kira, makasih Mbak. Cerita seperti itu saya kira di Sulawesi Tenggara juga ada ya. Karena Sultra ini secara umum kan ada daerah daratan di Pulau Sulawesi, kemudian ada wilayah kepulauan. Kalau wilayah kepulauan itu yang paling jauh kita ada di Buton Selatan. Itu ada namanya Batu Atas. Batu Atas dengan perjalanan normal itu dengan menggunakan speedboat, kendaraan yang biasa digunakan oleh masyarakat di sana itu kurang lebih 8 jam. Wow. Itu kalau tidak keras ombak itu ya, ombak cukup tenang. Jadi bisa sampai berbatasan dengan kepulauan Selayar yang di Takabonerate. Nah, itu proses pengiriman logistiknya paling lambat harus 2 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, itu karena mengantisipasi. Nah, kemudian ada juga di daratan, tepatnya di Konawe ada satu kecamatan Reuta. Itu juga harus melingkar ke beberapa daerah. Jalannya juga masih jalan yang cukup aksesnya cukup sulit. Sehingga teman-teman di sana juga harus mendistribusikan logistik 2 hari 3 hari sebelum hari pemungutan suara untuk mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan. Nah, tempat-tempat seperti ini di wilayah Sultra cukup banyak. Spot-spot itu di kabupaten kota, hanya wilayah perkotaan tentu tidak. Kota Bau-Bau, Kota Kendari, saya kira tidak ada daerah yang sifatnya terisolir untuk menyulitkan akses dalam distribusi logistik. Tapi alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Syaf tadi, Pak Sekretaris, sebetulnya kuncinya tidak hanya secara internal kita membangun koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, tetapi dengan pihak-pihak lain di luar kelembagaan penyelenggara, termasuk Bawaslu juga saya kira. Kemudian teman-teman instansi yang lain, kepolisian, pemerintah daerah itu cukup sangat maksimal memberikan support kepada kami. Pak Ketua kami ini sering sekali mondar-mandir ya untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dengan beberapa stakeholder sampai pada BMKG. Pak Ketua pasti setiap penting di sini. Urusan ombak, urusan apa ya, Pak Ketua sudah tahu lah karena secara rutin beliau selalu koordinasi dengan BMKG untuk menanyakan situasi. Jadi alhamdulillah stakeholder kunci ini juga sangat membantu kami dalam melaksanakan tahapan pilkada sampai dengan hari H. Ini pas sekali saya kembali ke Pak Ketua nih ya. Menjaga tensi ini adalah sebuah seni, begitu ya. Seringkali paslon yang berkontestasi dengan paslon lain itu hubungannya baik, artinya sportif. Tetapi yang hal lain atau variabel lain yang agak sulit dijaga adalah fansnya atau pendukungnya yang seringkali fanatik dan jika tensi tinggi mungkin anarkis, gitu ya. Nah, Bapak bersama tim bagaimana ini mengelolanya supaya terus aman, tidak hanya ketika debat begitu ya, tapi juga sampai hari pencoblosan. Silakan. Ya, kalau itu sebenarnya Mbak Puri gini, kami di KPU itu kan pada saat seleksi ada tes psikologi. Tentu teman-teman kami, termasuk kami di KPU Provinsi dan 17 kabupaten kota sudah melalui seleksi ini. Sehingga dalam hal untuk memanage emosionalnya itu, tentu ini sudah teruji gitu ya dari hasil
apa yang mereka peroleh pada saat seleksi di psiko itu. Nah, tentu semua yang namanya pemilu maupun pilkada, ya tentu ini pasti punya cerita tersendiri dan punya tensi tersendiri. Tetapi kami bersama dengan teman-teman, selain dari proses seleksi tadi yang saya sampaikan, kami pun juga pada saat kami melakukan bimbingan teknis maupun rakor yang dilakukan oleh kami sendiri di KPU Provinsi ataupun teman-teman kabupaten kota dengan melibatkan seluruh PPK-PPS-nya, tentu itu pengaturan memanage hal itu. Karena apalagi ini kan pimpinan atau yang pengelola pada saat proses penyelenggaraan ini kan dia adalah di KPU. Nah, kemudian kalau KPU tidak mengatur sedemikian rupa tentang emosional questionnya, tentu itu akan menjadi berantakan. Sehingga dengan hal-hal ini, teman-teman kami ataupun kami di KPU Provinsi selalu mengedepankan dalam hal melayani mereka. Tentu apa yang tidak dipahami oleh teman-teman dalam hal ini peserta, termasuk tim pemenangan itu, kami harus jelaskan sebaik mungkin. Tapi tentu kami sangat berharap kepada masing-masing paslon dalam hal untuk mengutus liaison officer-nya itu betul-betul orang yang bisa kami percaya dan kemudian informasi dari KPU itu bisa tersampaikan kepada pasangan calonnya termasuk juga kepada pendukungnya. Hal-hal inilah yang kami mintakan supaya dalam hal untuk menstabilkan situasi yang ada di daerah maupun yang ada di provinsi. Karena kami di Provinsi Sultra itu ada kurang lebih atau sebanyak 62 peserta. 4 di pasangan calon maksud saya. Iya, pasangan calon. 4 pasangan calon di gubernur, kemudian 10 pasangan calon yang ada di kota Kendari dan kota Bau-Bau, dan selebihnya itu adalah di kabupaten. Sehingga dalam hal itu kami misalkan gini, dalam hal sosialisasi misalkan, di 221 kecamatan, personil kami di situ ada 1.105 orang. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman kabupaten dalam hal apa-apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada seluruh peserta termasuk simpatisan. Kami juga punya personil yang ada di PPS, di kelurahan dan desa, sebanyak 6.855 orang. Ini juga sama. Jadi informasinya ini bahu-membahu dan seragam. Kalau toh ada yang dipertanyakan oleh peserta yang tidak dipahami oleh teman-teman kami di jajaran ad hoc, tentu teman-teman kabupaten sudah bisa menghandle informasinya. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman kami di kabupaten belum terlalu memahami sepenuhnya terhadap regulasi, tentu juga ini adalah sharing pendapatnya dengan kami di provinsi. Jadi kami tidak bikin semacam ada jeda. Tetapi kami adalah satu kesatuan yang memisahkan ini adalah cuman pada tingkatan aja. Ada yang di tingkatan provinsi, ada juga yang ada di tingkatan kabupaten kota. Sehingga dengan itu tentu Mbak Puri, dengan semua apa yang kami lakukan, penyampaian tahapannya, tentu kalau ini sebaik mungkin, pasti juga kita akan memastikan bahwa seluruh peserta termasuk simpatisan itu tidak akan mungkin membuat gejolak yang bukan-bukan. Dan alhamdulillah hari ini semenjak proses pencalonan sampai pada pemungutan kemarin, kami di KPU Provinsi sampai pada jajaran kami di 17 kabupaten kota, tidak ada hal-hal yang kira-kira membuat keonaran yang di luar dari apa yang kami pikirkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua, dan ini tentunya pertanyaan yang serupa kepada Bapak-Bapak sekalian. Jika ada kasus-kasus unik yang ingin diceritakan kepada kami, tapi kalau saya boleh menambahkan, saya juga kemarin dipercaya, terima kasih Pak, kepercayaan di Konawe Utara untuk memoderasi debat pilkada. Satu hal yang pemirsa mungkin tidak lihat karena ini jeda iklan adalah bagaimana sangat pedulinya koordinator supporter paslon-paslon tertentu untuk memastikan bahwa semua aman. Nah, saya ingin mendapatkan cerita di belakang layarnya nih yang mungkin pemirsa nggak terlalu tahu karena pemirsa hanya lihat ketika on air, ketika adu gagasan dan adu debat begitu ya. Nah, boleh bawa kami ke sana. Oh, bisa ya dapat koordinator yang sangat bisa diandalkan, dan kepolisiannya juga melakukan pendekatan-pendekatan yang ramah ya, artinya tidak tensi tinggi. Nah, boleh bawa kami ke sana, boleh saling menambahkan Pak Syaf, Pak Mumin, silakan. Sebetulnya itu prosesnya
panjang ya, sampai kita menyaksikan proses debat itu yang begitu kondusif. Nah, itu bagian dari rangkaian kegiatan kampanye dari 7 jenis kampanye, 4 yang difasilitasi, salah satunya adalah debat tadi. Prosesnya itu panjang, koordinasinya panjang. Jadi setiap paslon itu mengharuskan ada LO, liaison officer, yang kemudian dia menjadi perwakilan dari setiap pasangan calon. Semua persoalan, semua hal masukan mereka, kemudian kita diskusikan bareng-bareng apa yang menjadi unek-unek mereka. Tentu bersama pihak lain juga. Di sana ada kepolisian, kemudian di sana juga ada Bawaslu. Ya. Jadi pendekatannya masing-masing mereka bertanggung jawab untuk mengamankan pasukan yang mereka bawa itu, tim pendukung pasangan calon. Kemudian Bawaslu juga selalu mengingatkan, hati-hati di setiap ada gerak-gerik yang kemudian menjadi dugaan pelanggaran itu langsung kami tindak. Jadi mereka selalu tidak henti-hentinya untuk menyampaikan ke pasukan itu yang ikut meramaikan pada saat debat untuk mengingatkan kita tetap tertib, kita tetap mengikuti tata tertib yang ada, biar pada akhirnya akan merugikan kita sendiri juga jika ada hal. Nah, itu prosesnya berkali-kali kita melakukan rakor, kemudian sampai dengan pihak keamanan juga untuk melakukan pemetaan seperti apa resiko atau kemungkinan yang gangguan keamanan. Tapi alhamdulillah itu semua bisa terkomunikasikan dengan baik. Para LO juga menurut kami juga cukup berhasil untuk mengkomunikasikan segala hal ke pasangan calon ataupun kepada tim kampanye yang lain. Dan alhamdulillah Mbak bisa lihat sendiri proses debat itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan sedikit fun fact atau trivia, ternyata kan 2 kabupaten kota masuk dalam pemetaan rawan tinggi. Tapi artinya ini semua berjalan dengan baik. Jadi ini sepertinya sudah dikelola dengan baik. Ada 2 hal lagi yang menurut saya juga baru dirasakan mungkin tahun ini, atau setidaknya 2 kali pemilihan, social media dan hoax. Bagaimana ini berpengaruh dalam seorang pemilih memutuskan pilihannya, dan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Sultra Menyapa. Saya Puri Anindita dan masih bersama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim. Dan kita sedang membahas apa yang menjadi faktor keberhasilan Sultra menjadi pihak yang bisa menyelenggarakan pilkada serentak, termasuk salah satu yang terbaik begitu ya. Nah, saya mau membicarakan satu variabel yaitu social media dan hoax. Dan pertanyaan ini kepada Pak Amir dulu. Siap. Karena ini ranahnya Pak Amir begitu ya. Social media memaknainya seperti apa, khususnya ketika kita sedang berpesta demokrasi serentak tahun ini. Biasanya orang yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi apa yang dia tahu belum tentu benar. Ya. Nah, bagaimana KPU menavigasi ini? Silakan. Baik, sosial media dan hoax dalam pemilu itu adalah fenomena yang betul-betul menjadi tantangan bagi kita semuanya. Untuk pelaksanaan pilkada, menghadapi pelaksanaan pilkada kemarin, kami mencoba memetakan sebenarnya 2 hal. Yang pertama dari aspek internal kita, dari sisi internal, media-media kami di KPU dari provinsi maupun kabupaten kota, memang kami mengupayakan semua informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian lebih luas lagi, teman-teman kabupaten kota, badan ad hoc, PPK, PPS itu menjadi agen-agen yang merelay kembali, melanjutkan kembali ke masyarakat informasi-informasi yang benar itu. Yeah. Yang masalahnya kemudian adalah penyebaran hoax atau penggunaan media sosial oleh masyarakat gimana. Nah, di sini kemudian kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melihat segmentasi pemilih, di mana pemilih milenial dengan itu dia berbanding lurus dengan pengguna media sosial itu menjadi sasaran terbesar sosialisasi dan pendidikan pemilih kami. Banyak inovasi-inovasi yang
kami lakukan bersama kolaborasi dengan kabupaten kota, melakukan sosialisasi dan pendidikan ke pemilih menyasar pada segmen-segmen milenial, khususnya memberikan informasi dan meyakinkan mereka bahwa tidak boleh ikut memproduksi, tidak boleh ikut menyebarkan ya berita-berita yang tidak benar. Banyak inovasi-inovasi itu kemudian tentunya sangat betul-betul kami rasakan dampaknya, karena beberapa kegiatan misalnya kita panggung demokrasi dengan, ini contoh-contoh saja konkret yang kita lakukan, dengan menyasar segmen mahasiswa di kampus-kampus, kemudian anak-anak sekolah, pemilih pemula. Nah itu kemudian kita menggunakan mereka sebagai agen-agen untuk tidak menyebarkan berita bohong. Apalagi misalnya berita-berita yang terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak, karena itu juga pasti akan mengganggu. Nah itulah yang kami lakukan, bahwa sedapat mungkin semua pengguna media sosial itu bisa mendapatkan pendidikan dari kami secara cerdas menggunakan media sosial. Dan itu bukan hanya KPU provinsi ya, semua kabupaten kota melakukan hal yang sama, bukan hanya KPU-nya tetapi sampai pada tingkat badan ad hoc. Saya menyadari juga bahwa bahkan KPU sudah memiliki platform sosial media yang aktif begitu ya. Katakanlah misalnya Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu berarti memang di-manage oleh in-house atau tim sendiri untuk memastikan informasi yang dikeluarkan benar. Oh iya, di masing-masing satker itu kita ada sebagian khusus termasuk Parhumas ya, yang betul-betul mengendalikan informasi apa yang mesti tersampaikan kepada masyarakat. Tapi sebenarnya sederhana. KPU itu hanya berupaya menyampaikan informasi tahapan apa yang sedang berlangsung, apa yang harus diketahui oleh masyarakat sampai pada hari pemilihan. Karena saya kira untuk menumbuhkan keingintahuan masyarakat, ya sederhana, cukup kita memberikan informasi yang benar, informasi yang tepat. Sehingga dengan seperti itu, maka ketika kita melibatkan lebih banyak masyarakat untuk menyebar ulang informasi dari kita itu, maka kita bisa mendominasi ya informasi yang benar di media sosial kita, dan itu cukup efektif saya kira. Nah sekarang saya ke Pak Syaf nih. Kalau kita bicara hoax, ini kan distribusinya macam-macam. Ada yang bisa lewat chat gitu ya, WhatsApp katakanlah gitu. Ada yang social media dengan DM. Kalau Bapak lihat dari perspektif Bapak, lebih mudah terkena hoax yang mana? Yang pemilih pemula, yang sangat muda, atau justru yang angkatan senior? Menurut Bapak bagaimana? Ya, Mbak Puri, jadi begini. Dalam sebuah konstelasi pesta demokrasi seperti ini, memang aspek hoax itu pasti itu tidak bisa hindari, karena itu bagian dari dinamika. Tetapi kita di KPU sebagai penyelenggara, inilah yang menjadi salah satu konsen kami dalam menyadarkan masyarakat bahwa hoax itu bukan sesuatu hal yang tidak harus dihadapi. Nah, hoax ini terus saja berjalan, karena ini upaya dari orang per orang yang ingin mengacaukan mungkin pikiran dari para pemilih. Utamanya kepada anak-anak yang masih kategori milenial yang gampang dipengaruhi itu loh. Nah oleh sebab itu, dari sekian banyak konten yang kita laksanakan dalam sosialisasi, media sosialisasi, baik tadi yang sosialisasi secara langsung di kampus-kampus, itu kita laksanakan juga melalui media-media yang bersifat online. Itu kita buka seluas-luasnya, semua sisi kita lakukan, dan itu tidak hanya dilakukan oleh kami di KPU provinsi, tetapi secara keseluruhan sampai ke level paling bawah. Itu kita lakukan secara masif, sehingga dengan demikian untuk mengembalikan citra bahwa hoax itu adalah sesuatu yang tidak perlu dihiraukan, itu kita lakukan, dan itu memang sangat efektif. Nah, terbukti kalau tidak efektif kan tingkat partisipasi itu akan rendah. Ternyata memang justru melampaui dari tingkat partisipasi secara nasional. Itulah yang kita lakukan tadi saya katakan secara masif, bahwa semua sisi, semua metode
kita lakukan dalam bentuk sosialisasi yang sangat baik. Dan itu tidak lakukan, termasuk kita menggunakan media Jawa Pos TV, termasuk Ultra TV ini kita gunakan sebagai bagian dari mitra kami di dalam menyuarakan betapa pentingnya pilkada itu dilaksanakan secara damai. Sekalipun memang kita juga sudah melakukan melalui deklarasi kampanye damai, tapi persoalannya prinsip siap kalah siap menang itu kadang-kadang hanya sebuah citra saja, tapi kan kadang-kadang orang siap menang, nggak ada siap menang siap kalah. Tapi kan akhirnya pasti ada pemenangnya. Itulah yang kita lakukan secara berkesinambungan dari semua tingkatan. Itu yang kasih Pak sudah mengklarifikasi hal tersebut. Sekarang saya ke Pak Ketua lagi, dan Pak Mukmin boleh nanti menambahkan begitu ya. Apa yang Bapak ingin katakan jika timbul skeptisisme gitu, skeptisisme ketika ya wajar kalau orang datang ramai-ramai ke TPS antusias gitu ya, tapi ternyata di baliknya ada politik uang. Nah, apa yang ingin Bapak katakan dan bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang kita lakukan, pesta demokrasi ini jauh dari hal tersebut. Silakan. Iya. Memang sih kalau kita bicara dalam sisi pesta demokrasi, vote buying itu salah satu indikatornya adalah politik uang di dalamnya. Ya, kami di KPU tentu hal yang itu kan kami perangi dalam sesuai dengan ketentuannya. Tentu kami tidak henti-henti menyampaikan kepada seluruh masyarakat kami yang ada di Sultra, yang kurang lebih 1.876.000 pemilih kami. Itu kami sampaikan melalui sosialisasi apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Jadi sosialisasi itu bukan cuma memberikan pencerdasan kepada masyarakat kita dalam hal tentang penyaluran haknya sebagai masyarakat Indonesia untuk memilih siapa yang dia inginkan berdasarkan visi misinya. Tetapi juga dalam hal mencerdaskan sebagai pemilih itu jangan kita memilih karena ada apanya gitu. Tetapi kita memilih seseorang dalam hal pasangan calon itu betul-betul berdasarkan visi dan program kerjanya. Karena ini akan dilaksanakan oleh siapapun yang terpilih dalam 5 tahun yang akan datang, kan seperti itu. Nah, sehingga hal-hal itu kami secara kami tidak naifkan, ya, bahwa itu tidak terjadi. Karena realitasnya seperti itu. Nah, tetapi pada ketentuannya adalah kami di KPU itu kami tak henti-henti untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita dalam hal memberikan pencerdasan bahwa dalam hal memilih itu tidak mesti harus ada uangnya baru kita ke TPS, tapi ini bagian dari kita sebagai warga negara, ini hak kita untuk menentukan pemimpin kita di 5 tahun yang akan datang. Ya, sehingga dari semua apakah itu dalam jenis media sosial, kami buat seruan-seruan bahwa politik uang itu dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang lain, misalkan kayak gitu, ataupun juga dalam sisi tetap muka, ya, bertemu dengan masyarakat, dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman kita yang ada di di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah yang pada 17 kabupaten kota itulah yang dilakukan oleh teman-teman kami di kabupaten terhadap hal seperti itu. Sehingga nanti sesungguhnya kami menyampaikan informasi itu, kemudian nanti ada Bawaslu yang akan mengawasi tentang kerja-kerja dari masing-masing tim. Seperti itu. Ini kami yang memberikan informasinya, tentu juga pihak dari Bawaslu juga selain menginformasikan kepada masyarakat tentang tidak boleh dalam hal penggunaan politik uang, sekaligus juga melakukan pengawasan semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon itu. Jadi jika terdeteksi adanya upaya tersebut, setidaknya KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu dalam hal ini ya, untuk enforcement-nya. Apakah benar seperti itu sistemnya? Ya, tentu kalau itu terang-terangan kita dapat, ya kan gitu. Kalau terang-terangan kita dapat, tentu kita akan sampaikan kepada lembaga yang terkait. Baik. Nah sekarang ke Pak Mukmin nih. Kalau tadi tidak bisa dinafikan katanya Pak Ketua bahwa masih ada praktek seperti itu gitu. Saya tidak akan menyebut siapanya atau bahkan siapa yang menerimanya, tapi kalau saya melihat dari wawasan pemilihnya dulu deh gitu. Tangkapan Pak Mukmin di Sultra kabupaten kotanya seperti apa? Yang pertama begini, saya perlu tegaskan pencapaian yang diperoleh oleh
pelaksanaan pilkada baik gubernur maupun kabupaten kota ya. Yang pertama saya tegaskan, saya sangat yakin dan percaya, dan teman-teman juga, pencapaian partisipasi 81,33% itu adalah tidak karena didorong oleh politik uang, tetapi itu murni didorong oleh kesadaran pemilih untuk hadir di TPS, tetapi dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara sampai pada level KPPS. Kemudian para penggiat pemilu untuk memberikan kesadaran kepada publik untuk hadir di TPS memberikan hak suaranya. Jadi pada titik ini dulu yang perlu kami tekankan, pencapaian itu adalah tidak karena didorong oleh politik uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namun jika itu terjadi karena politik uang atau money politik adalah sebuah peristiwa hukum, maka tentu harus disikapi juga dengan tata cara dan prosedur hukum. Karena dia adalah peristiwa hukum, harus ditangani secara tata cara hukum. Mekanisme hukum. Ya, mekanismenya harus ketika dia ranah pidana pemilu atau pilkada, berarti harus masuk ditangani oleh 3 lembaga terkait di sana. Ada Bawaslu, kemudian ada kepolisian, dan adalah kejaksaan. Nah, ini yang disebut dengan Setragakumdu, penegakan hukum pidana sejahtera. Nah, sampai hari ini pun kami juga belum mendapatkan laporannya soal-soal yang berkaitan itu dengan teman-teman. Kita belum koordinasi juga dengan teman-teman yang ternaung dalam Setragakumdu terkait dugaan-dugaan pidana pemilu yang berkaitan dengan money politik atau politik uang. Tetapi ketika itu terjadi ya tetap harus ditangani secara hukum. Sudah ada tata caranya, sudah ada mekanismenya. Gitu. Nah, kalaupun di luar berseliweran informasi terkait itu, ya silakan laporkan. Jangan bicara di belakang, katanya-katanya, tetapi laporkan, buktikan. Tidak ada action begitu ya? Hanya riuh saja? Iya, asas hukumnya mengatakan siapa mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Siapa yang mengatakan bahwa ada politik uang, buktikan bahwa itu ada politik uang biar bisa ditangani. Jangan sampai itu hanya hantu saja yang kemudian membayang-bayangi isi kepala kita yang seolah-olah menodai proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik ini. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Pak Mumin. Dan satu lagi yang saya sadari, karena kami adalah network gitu ya, seringkali pengkonsumsi berita media arus utama itu, kalau kita bicara berita nasional, highlightnya hanya kepada Jakarta atau Pulau Jawa. Nah, berikutnya kita akan bahas sebenarnya apa yang ingin disuarakan warga Sulawesi Tenggara kepada Indonesia. Karena Indonesia tidak hanya Jakarta. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Sultra Menyapa bersama saya Puri Anindita. Seringkali ketika kita bicarakan politik atau proses demokrasi, kesannya hanya orang-orang atau laki-laki yang tertarik dengan isu-isu politik. Tapi sepertinya hal ini sudah terpatahkan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Pak Mumin, boleh kasih bocoran bahwa itu tadi stigma itu terpatahkan? Silakan. Ternyata soal partisipasi politik, nah di kita sudah menyusun ya daftar pemilih yang terregistrasi di kami itu 1.806.000 sekian. Itu kalau dilihat dari proporsi pemilih berdasarkan jenis kelamin yang sudah terregistrasi di Desember itu di Agustus kemarin, itu tidak sampai 1 digit perbedaan antara laki-laki perempuan. Perempuan laki-laki adalah 49% lebih, tidak sampai 51%. Namun ketika dari daftar pemilih yang 1,8 juta itu hadir di TPS itu 1.500.000 lebih, atau secara persentase 81,33%. Dari total itu angka pemilih perempuan itu adalah 52% lebih. Wow, 52% lebih loh. Tadi kan saya 51 mungkin ya. Oh, enggak, jadi 52. lebih dari setengah pemilih yang hadir di TPS pada tanggal 27 November itu adalah perempuan. Ini menarik. Nah, saya kira bahwa mitos seperti yang Mbak bilang tadi, ternyata politik hanya urusan laki-laki, saya kira tidak juga. Perempuan juga cukup melek di politik kita. Mereka juga cukup punya kepedulian untuk menentukan seperti apa masa depan negeri ini. Tapi
dari jumlah itu yang hadir, kami belum melakukan pemetaan lebih lanjut yang berkaitan dengan kelas-kelas pemilih yang hadir. Ya. Kalau dari daftar yang sudah kami buat itu kan, kalau berdasarkan umur, pemilih pemula umur 17 sampai 21, asumsinya 17 sampai 21 tahun ini belum pernah hadir di pilkada. Di TPS, ya belum mengikuti pilkada. Belum pernah mengikuti pilkada, itu jumlahnya 14%. Wow. Kemudian kalau dari sisi generasi, pemilih milenial itu adalah 34%. Gen Z 24%. Selebihnya adalah generasi Pak Syaf dan generasi Pak Tuan. Yang kayaknya masih Gen Z ya Pak ya? Tapi kami sedang mengumpulkan data-data itu. Baik. Apakah berbanding lurus jumlah yang didaftar dengan yang hadir pada saat pemungutan suara. Kami sedang memintakan itu datanya ke teman-teman kabupaten kota. Wah, nah kemudian satu lagi saya kira, tidak bisa dipungkiri proses pemungutan suara atau proses demokrasi yang berjalan itu tidak melibatkan IT, teknologi dan semua dalam proses pelaksanaan tahapan ini sudah menggunakan teknologi informasi yang cukup baik yang disediakan tentu oleh KPU RI. Hanya pada saat sebagai mahkotanya pilkada, pemilu pada waktu pencoblosan masih tetap manual, tetapi pengolahan datanya dan sebagainya tetap menggunakan elektronik. Nah, ada satu yang juga sudah digunakan pada saat pemilu 2024, itu adalah Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Ini membutuhkan, biar dia lebih powerful untuk bisa digunakan pada pelaksanaan pungut hitung dan setelahnya, membutuhkan kemampuan fasilitas sarana prasarana internet, karena dia harus online, karena harus tayang di info pemilu di portal KPU RI. Nah ini saya kira bagian juga yang dibutuhkan tadi di awal lah. Saya kira teman-teman penyelenggara di timur itu yang bagian yang salah satu yang dibutuhkan. Kami pada akhirnya pada saat pelaksanaan rekap, pungut hitung, rekap dan setiap berjenjang itu harus menyediakan sendiri beberapa fasilitas untuk bisa pelaksanaan penggunaan Sirekap itu bisa berjalan baik. Ini sebetulnya bukan menjadi bergantung pada lembaga yang lain yang bisa menyediakan infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan dan internet. Tetapi teman-teman alhamdulillah di kabupaten kota itu sudah dengan kemampuan yang ada untuk kemudian bisa mengadakan sehingga pada hari H kemarin kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Ini pas sekali, sekarang saya ke Pak Ketua karena ini menjadi segmen pamungkas kita. Adakah suara-suara warga Sulawesi Tenggara lewat KPU yang layak didengar untuk kami yang biasanya terpusat di Jawa, di Jakarta, yang supaya dalam berdemokrasi, supaya kita bisa menjaga republik ini dengan lebih baik. Silakan. Ya, salah satunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mumin. Karena kami masih ada beberapa daerah itu yang blank spot memang. Jadi bagian dari kelemahan atau hambatan kami tidak secepatnya untuk kami 100% dalam hal mengupload. Ya, contohnya seperti kemarin kita pada saat Sirekap itu. Sebenarnya itu kan di Sirekap itu dalam hari yang sama pasca di TPS itu dilakukan pemungutan dan penghitungan, ini sudah harus segera masuk ke aplikasi Sirekap itu secara keseluruhan. Betul. Tetapi karena pengaruh blank spot tadi ini, jadi memang salah satu indikator yang terjadi di wilayah kami, karena kita kan masih ada beberapa kabupaten itu yang masuk pada wilayah-wilayah yang blank spot. Ataupun juga wilayah-wilayah pegunungan yang ada di wilayah daratan tetapi dia ada di pegunungan. Itu juga masih blank spot ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua misalkan gini juga, kami di daerah itu dan ini juga banyak generasi khususnya adalah generasi yang milenial. Ini membutuhkan tentang informasi-informasi yang munculnya dari pusat gitu ya. Kemudian ada terkendala dengan hal yang lain. Misalkan keterbatasan akses kayak gitu. Nah, sehingga ini mungkin bagian dari kerja-kerja ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini juga bisa didengar oleh pimpinan kita yang ada di pusat. Kemudian yang ketiga, mungkin juga gini, dalam hal karena ini juga yang saling mengganggu. Ya, munculnya salah satu indikator saja untuk ada PSU itu adalah penggunaan hak pilihnya yang 2 kali seorang memilih 2 kali. Tercatat 2 kali. Ya, tercatat 2 kali. Karena rumusnya itu kan adalah
satu orang, satu suara dan nilainya satu. Op-off. Nah, sehingga dengan ini terkadang gini dia, masyarakat kita dalam hal untuk melakukan penggantian KTPL-nya itu, ya KTPL lamanya itu tidak diambil oleh lembaga terkait. Ya. Harusnya kan KTP lamanya itu harus dimusnahkan. Betul. Ketika dimunculkan KTPL yang baru. Nah, ini juga mungkin salah satu, sehingga masyarakat kita bisa menggunakan hak pilihnya 2 kali. Dengan menggunakan KTP yang lama dan KTP yang barunya kan kayak gitu. Nah, sehingga ini juga sumber masalah di kita. Ya, saya kira hal-hal seperti ini memang ini diatur dalam regulasi di sisi dalam lembaga lain. Termasuk juga tadi yang masalah blank spot itu. Ya, saya kira hal-hal ini aja lah yang kalau menyangkut tentang pemilu. Infrastruktur dan akses tidak bisa dipungkiri masih sangat penting, begitu ya, Bapak-bapak. Kita masih punya kurang lebih 4 menit terakhir dan saya juga mau mengucapkan selamat karena tidak hanya diapresiasi oleh KPU RI, KPU Sulawesi Tenggara juga mendapatkan penghargaan Adi Cipta Pariwara dari Sultra TV. Jadi saya ke Pak Syaf dulu, ada tanggapan dengan penghargaan dan prestasi yang dicapai, silakan. Oh iya, jadi tadi dari awal saya sudah mengatakan ini adalah sebuah momen dan ide yang sangat kami yang memberi apresiasi. Ternyata kerja-kerja kami pihak Sultra TV itu menganggap bahwa sebagai sebuah prestasi juga yang harus dinilai dengan baik. Kami hadir semua di sini, 17 kabupaten dan kami termasuk provinsi yang memang kerja sebetulnya awalnya kita tidak berharap ada penilaian seperti itu, tapi karena kami sudah melaksanakan secara baik dan maksimal, ternyata pihak lain menganggap itu adalah sebuah prestasi dan diberikan dalam bentuk award seperti itu. Nah, inilah yang kami sampaikan bahwa memang ternyata kita kerja ini selain Allah SWT menilai, ternyata ada pihak lain yang ternyata yang memberikan apresiasi. Dan itu kami sangat menghargai, menyampaikan terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Kerjasama kita ini tidak hanya terkait dengan kalau kegiatan pilkada, pemilu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang KPU itu tidak pernah berhenti bekerja. Sepanjang kami ada, sepanjang kami itu juga akan bekerja. Dan kita berharap Sultra TV, Jawa Pos tetap bersama-sama kami dari hari ini dan ke depan. Ya, senang boleh tepuk tangannya, terima kasih. Dan ini adalah wajah-wajah di studio Geraha Pena Jakarta yang sudah hadir jauh-jauh dari Sultra. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Ini juga terlihat ya dari apa yang tampil, bekerja dengan hati. Itu tidak melihat saya dapat apa nantinya, yang penting dikerjakan semaksimal mungkin, terasa sekali. Jadi terima kasih, mudah-mudahan spiritnya terus terjaga, tidak hanya kali ini tapi di tahun-tahun mendatang. Dan tadi kalau ditanyakan media gitu ya mengapresiasi, karena kami percaya sekali kalau menjaga demokrasi itu ada pilar keempat, termasuk media sebagai pilar keempatnya. Nah, ini sekarang tentunya evaluasi untuk kami dari bapak-bapak yang sudah paling depan ya kemarin menjaga pilkada. Adakah yang ingin disampaikan kepada media broadcast seperti kami? Apa yang bisa dilakukan lebih baik supaya bisa menjaga demokrasi dan republik ini lebih baik? Silakan. Mungkin Pak Ketua dulu, kemudian nanti masing-masing boleh. Ya, KPU itu bekerja tidak lepas dari bantuan media. Karena kami di KPU kan tentu personel kami terbatas dari seluruh badan endok sampai pada tingkatan kabupaten dan provinsi. Sehingga peran media ini sangat besar dalam hal membantu menyampaikan informasi atau meneruskan informasi dari kami kepada seluruh masyarakat, baik di Sultra maupun di Indonesia pada umumnya. Ya, sehingga mungkin ya saya selaku pimpinan KPU Provinsi Sultra berharap bahwa peran-peran yang dilakukan oleh pihak media dalam hal meneruskan informasi ini jangan berhenti sampai pada tahapan pemilu maupun pilkada. Tetapi ini mari kita kawal sama-sama. Nanti pada saat pasca pilkada ini tentu akan menuju lagi ke pra pemilu dan pra pilkada nantinya. Nah, terus lagi pekerjaan tidak selesai, tidak pernah selesai begitu. Betul. Ya. Pak Amir boleh menambahkan? Saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa KPU bekerja mempersiapkan pemilu dan pilkada itu sangat lelah. Tapi apapun juga pekerjaan ini belum selesai. Setelah pemilu dan pilkada, tentunya masih ada sebenarnya pekerjaan yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan pemilih dan demokrasi secara berkelanjutan.
kepada masyarakat kita. Nah, di sini mungkin kalau saya, kalau kemarin-kemarin kami nih yang mengajak media nih, Sultra TV. Nah, berikutnya Sultra TV yang mengajak kita, mari, ayo kita sama-sama melakukan pekerjaan pendidikan politik di mana, pendidikan pemilih di mana. Karena kami ya juga dalam posisi sebagai anggota KPU, itu tugasnya tidak akan pernah selesai untuk memberikan pendidikan politik. Dan tentunya kenapa ini menjadi penegasan kami, karena kita sebelum-sebelumnya kita masih kurang ya melakukan pendidikan politik pasca. Ya, memantaunya. Nah, bukan hanya memantaunya tapi melakukan aktivitas pendidikan politik. Baik. Karena itu akan sangat lelah lagi kita kalau hanya kita bicara pemilu dan pilkada, itu nanti sudah masuk tahapan. Ya, tetapi bagaimana kita tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan ke depan undangan-undangan yang datang dari Sultra TV lebih banyak ke KPU untuk kita melakukan kegiatan pendidikan Pak pemilih. Umin, ada yang mau ditambahkan boleh? Sedikit saja. Pada prinsipnya kami KPU penyelenggara teknis ini hanya melayani dua pihak. Yang pertama adalah pemilih, yang kedua adalah peserta, baik peserta pilkada atau pemilu. Dan kami bekerja ibarat bekerja dalam satu akuarium, bisa disorot dari manapun. Transparan kami bekerja. Nah, proses bekerja inilah yang kemudian nanti akan menjadi bagian yang akan disoroti oleh kamera-kamera para jurnalistik ini. Jadi saya mohonkan dalam proses kerja ini, saya kira teman-teman jurnalistik tidak hanya menunggu menyorot, tetapi bisa juga lebih berinteraksi dengan kami untuk bagaimana yang berkaitan dengan aktivitas kami, pekerjaan kami yang sedang kami lakukan di tengah-tengah akuarium yang transparan itu. Tidak hanya disorot dari jauh, tetapi alangkah baiknya itu lebih dekat ke dalam untuk bisa diobrolkan. Ada hal apa yang bisa kemudian bisa kita kembangkan, seperti Mbak bilang tadi, demokrasi, pembangunan demokrasi, salah satu pilar demokrasi adalah media. Saya kira kita punya tanggung jawab yang sama sebetulnya, hanya punya ruang yang berbeda. Tetapi intinya muaranya adalah di pembangunan demokrasi yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Umin. Ini pamungkas, apa lagi yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait kita sebagai pemilih, apalagi mungkin ada generasi yang lebih muda yang akan 5 tahun lagi menjadi pemilih pertama. Gitu, silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Iya, berarti itu kan seusia saya ya. Jadi prinsipnya saya kira memang kita tetap harus bersemangat ke depan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, semakin tingkat kerumitan akan semakin semakin berat. Tetapi prinsipnya bahwa kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, utamanya di KPU. Karena KPU itu tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa tanpa dukungan dan supporting dari media termasuk Sultra TV. Sehingga mari tetap kita jaga kerjasama ini dengan baik hari ini dan sampai ke depan. Itu saya kira salah satu yang akan membuat kami tetap semangat di KPU. Semangat di provinsi, semangat di KPU Kabupaten Kota, di atas dukungan dari teman-teman media dan utamanya Sultra TV. Apalagi kalau seperti tadi Pak Amir bilang, diundang lagi ke sini makin semangat kita. Kalau sekarang saya minta tepuk tangannya dan kamera person boleh menyoroti. Inilah wajah-wajah yang mungkin tidak bergabung dengan kami di panggung, tapi terlihat ini di studio Geraha Pena. Terima kasih banyak sudah menjaga proses demokrasi selama ini di Sulawesi Tenggara, dan mudah-mudahan energi positifnya juga menular ke seluruh Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih sudah berkenan mampir ke rumah kami di Jakarta. Sukses terus dan semoga demokrasi terus terjaga di Republik ini. Saya Purendita pamit, sampai jumpa lain kali. Bye. Bapak, terima kasih banyak.